Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa bertemu di channel YouTube saya ini. Salawat dan salam tak lupa kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita sebagai manusia dalam menjalankan tugas-tugas sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Baiklah Sobat Tani sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah studi analisis. Ini merupakan tugas yang diberikan kepada saya sebagai syarat dalam uji kompetensi fungsional, jabatan fungsional, dalam hal ini penyuluh pertanian. Jadi kami ditugaskan untuk membuat YouTube membuat YouTube agar apa yang kami sampaikan ini menjadi salah satu syarat untuk uji kompetensi wawancara manajerial dan sosiokultural. Baiklah Sobat Tani semuanya, tema kita pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan yaitu tentang Kota Wangu-Wangu sebagai kota pelayanan publik digital. Di dalam studi analisis ini saya ditugaskan oleh Bapak Wali Kota Wangu-Wangu sebagai anggota tim percepatan pembenahan pelayanan publik atau disingkat TP3, dan tim ini bertanggung jawab langsung kepada wali kota dan memiliki kewenangan melakukan koordinasi serta kerjasama dengan pihak atau instansi terkait di kota Wangu-Wangu. Sebelumnya akan saya sampaikan visi dan misi kota Wangu-Wangu. Yang pertama, visinya yaitu terciptanya pelayanan publik yang terbaik melalui penerapan teknologi informatika dan komunikasi publik yang handal menuju kota Wangu-Wangu yang mandiri dan bersinar. Adapun misinya yaitu 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada semua stakeholder. 2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep good government. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kota Wangu-Wangu sehingga terutama dalam pelayanan publik sehingga dibentuklah tim TP3 ini. Yang pertama yaitu masih adanya pola pikir ASN yang masih terpaku pada kebiasaan lama atau konvensional, merasa nyaman di zona sekarang ini dan masih sulit beradaptasi dengan perubahan. Jadi terutama di stakeholder ataupun dinas yang menyangkut pelayanan publik. Kemudian yang kedua, minimnya anggaran untuk membuat terobosan-terobosan baru terkait pelayanan publik. Padahal dengan adanya terobosan-terobosan di pelayanan publik akan paling tidak penghargaan yang sebelumnya diterima oleh Kota Wangu-Wangu itu bisa dipertahankan, terutama dalam pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan publik di sektor di dinas terkait. Yang ketiga, adanya dugaan maladministrasi di 3 dinas menyangkut terkait pelayanan publik. Yang keempat yaitu laporan lembaga pengawas pelayanan publik tentang adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas kepercayaan dan agama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kelima yaitu penyerapan anggaran penyediaan fasilitas pelayanan publik ini hampir mencapai 90%. Namun ini tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan ke masyarakat dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan publik. Seharusnya dengan fasilitas pelayanan publik anggaran yang sudah mencapai 90%, seharusnya masyarakat mungkin tidak
berkurang atau tidak ada yang mengeluh mengenai pelayanan publik gitu. Jadi ini menjadi tugas tim TP3 untuk menindaklanjutinya. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi dari tim TP3 yang akan disampaikan kepada stakeholder ataupun dinas terkait sehingga bisa membuat permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan itu diselesaikan. Yang pertama, rekomendasi kami adalah perlu terobosan baru terkait pelayanan publik, terutama dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait ASN atau petugas yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Contohnya di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan itu ditemukan ya ada ASN yang masih bekerjanya itu dengan cara manual gitu, dan adanya calo-calo di loket gitu. Dan tadi juga ada dari pelayanan publik, lembaga pelayanan publik menyampaikan bahwa ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas kepercayaan dan agama. Jadi yang bisa direkomendasikan yaitu perlunya sebuah terobosan, yaitu dengan mungkin dinas terkait membuat aplikasi atau menyediakan layanan keluhan masyarakat, atau juga seperti yang saya bilang tadi ada aplikasi yang masyarakat tidak perlu lagi antri berjam-jam untuk bisa membuat KTP atau akte apapun lainnya. Cukup mereka mendaftar lewat online. Dengan aplikasi ini jadi lebih mudah, kemudian lebih efisien, dan tidak terjadi antrian yang panjang, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi terobosan-terobosan tersebut mungkin bisa jadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan keluhan-keluhan yang telah mereka sampaikan. Kemudian yang kedua, rekomendasi yang kami berikan yaitu Pemko Wangu-Wangu mengaktifkan SKPD atau Dinas Informasi dan Komunikasi dan perangkat lainnya seperti web resmi atau laman resmi dari Pemko Wangu-Wangu dalam mempublikasikan program dan kegiatan pemerintah sehingga terjadi transparansi, karena salah satu masalah yang juga dihadapi yaitu adanya tidak transparansinya pemerintah dalam hal program-programnya. Jadi dengan mengaktifkan SKPD atau bekerjasama dengan stakeholder lainnya, pemerintah Wangu-Wangu bisa mempublikasikan program-program dan kegiatan mereka sehingga bisa dilihat dan dilihat dan diperhatikan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya yang ketiga, rekomendasi tim TP3 yaitu pemerintah Kota Wangu-Wangu meningkatkan peran media teknologi digital terutama terkait pelayanan publik agar masyarakat tahu dan peduli dengan kondisi kotanya sendiri, baik memanfaatkan media cetak ataupun media digital. Apalagi di era digital sekarang ya, lewat Facebook, lewat WA, lewat Instagram, dan masih banyak media sosial lainnya yang kalau seandainya itu aktif, maka setiap program atau misalnya kegiatan yang dilakukan oleh Pemko Wangu-Wangu bisa dinikmati dan bisa dilihat oleh masyarakat, khususnya Kota Wangu-Wangu dan masyarakat yang ada di dunia ini ya. Jadi karena media sosial itu kan bisa dinikmati oleh siapa saja. Kemudian langkah-langkah tim TP3 agar rekomendasi ini bisa berjalan. Yang pertama,
yang step-stepnya yang bisa kami lakukan. Yang pertama, menugaskan beberapa anggota tim untuk menangani masing-masing permasalahan dan mengawalnya secara berkesinambungan. Jadi tim TP3 ini ada beberapa anggotanya, jadi biar masing-masing memiliki fokusnya masing-masing. Jadi beberapa orang anggota tim menangani permasalahan di dinas ini. Nanti di dinas ini ada lagi, dan tergantung permasalahan-permasalahan yang sudah kita inventaris tadi. Jadi biar lebih efisien dan efektif dalam bekerja. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan SKPD terkait agar rekomendasi ini bisa dilaksanakan. Jadi misalnya di dinas catatan sipil misalnya, terkait dengan adanya dugaan ASN yang menjadi calo, atau misalnya mereka minta pembayaran upah dari pelayanan mereka yang lakukan. Jadi kita melakukan pendampingan dan pendampingan dan evaluasi yang secara berkesinambungan dengan SKPD terkait. Kemudian yang ketiga, untuk anggaran. Jika memang Pemko Wangu-Wangu merasa anggarannya minim dalam hal terobosan di bidang pelayanan publik, maka perlu kita ajukan di anggaran perubahan agar bisa dimasukkan program-program penting dan mendesak untuk pelayanan publik lebih baik lagi. Yang keempat, melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkesinambungan agar rekomendasi dan program yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar. Jadi tidak setelah kita melakukan pendampingan, kemudian penugasan kepada beberapa anggota tim TP3, maka kita juga akan melakukan evaluasi secara berkesinambungan sampai rekomendasi ini bisa dilaksanakan. Dan yang terakhir, langkah yang bisa kami lakukan yaitu melaporkan setiap perkembangan ini kepada wali kota, karena ini adalah menyangkut tugas tim TP3 sebagaimana saya katakan di awal bahwa anggota tim percepatan pemenangan pelayanan publik TP3 ini bertanggung jawab langsung kepada wali kota, sehingga apapun hasil dan perkembangan yang kami dapatkan dalam menjalankan tugas ini, Bapak Wali Kota bisa mengetahuinya dan bisa memberikan arahan ataupun mengambilkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu. Itu adalah beberapa hasil dari presentasi yang sudah kami buat, dan semoga semua rencana dan kegiatan yang direncanakan tadi bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik untuk Kota Wangu-Wangu yang mandiri dan bersinar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sobat Tani semua. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.